kisah yang diceritakan dalam firman Tuhan saat ini yaitu tentang penampakan Yesus bagi para murid. Kondisi para murid pada waktu itu ketika Yesus mati meninggalkan mereka, maka yang mereka rasakan itu seperti hampa. Hidup mereka seperti hampa. Tidak ada sesuatu yang dapat mereka lakukan dengan tenang. Hal mengenai ketakutan ini pasti kita semua pernah merasakannya. Ketakutan, khawatir dalam kehidupan kita pasti ada. Pasti kita sudah alami dalam hidup kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kenapa sampai para murid pada waktu itu merasa takut? Apa yang menyebabkan mereka merasa takut? Mereka merasa takut karena hal-hal yang boleh mereka lalui bersama Yesus ketika Yesus disiksa, Yesus dicaci maki, Yesus disalibkan, dan kemudian Yesus mati. Hal itu yang membuat mereka merasa takut. Karena apa Bapak Ibu? Ketika mereka ada bersama-sama dengan Yesus, mereka merasa bahwa tidak ada orang lain yang dapat mengalahkan Yesus, yang dapat membuat kehidupan mereka menjadi takut atau hidup dalam keterpurukan. Karena mereka yakin sungguh bahwa ketika Yesus ada bersama-sama dengan mereka, Yesus dapat melakukan segala sesuatu yang tidak bisa orang lain lakukan dalam hidup mereka. Tetapi kenyataan yang mereka hadapi pada saat itu, ketika Yesus disiksa sampai Yesus dibunuh, disalibkan, mereka merasa bahwa ketika Yesus mati, maka segala sesuatu yang menjadi pengharapan mereka itu akan hilang. Dan hal demikian kita rasakan di saat ini. Kita rasakan dalam kehidupan kita ketika kita menghadapi persoalan-persoalan kehidupan kita. Kalau kita menghadapi sesuatu dalam hidup kita, pasti kita khawatir. Bisakah tidak kita menyelesaikannya dengan baik? Bisakah tidak kita mendapatkan yang terbaik dalam kehidupan kita? Ada sebuah ilustrasi Bapak Ibu, ketika seorang anak kecil mau melakukan perjalanan dengan ibunya. Dalam perjalanan yang akan mereka lewati itu, mereka belum tahu perjalanan itu seperti apa. Tetapi ketika mereka sampai di tempat di mana mereka akan melakukan perjalanan itu, ada orang yang menyampaikan kepada anak dan ibu itu bahwa perjalanan yang akan mereka tempuh itu akan melewati beberapa aliran sungai. Maka mereka berpikir bahwa anak itu berpikir bahwa ketika mereka melewati sungai dengan mengendarai kendaraan roda 2, maka mereka akan menghadapi kesulitan. Mereka sudah khawatir. Saat mendengar itu mereka sudah khawatir. Dan hal itu pun terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita mendapatkan sesuatu, seperti kita mendapatkan tempat untuk kita melakukan tugas tanggung jawab pekerjaan. Kemudian kita belum tahu tempat itu seperti apa, orang-orang di dalamnya seperti apa. Dan ketika kita sampai, kita mendengar hal yang demikian, pasti kita khawatir. Apakah saya bisa ataukah tidak? Sama dengan anak kecil yang tadi. Tetapi ketika anak kecil itu sampai di tempat tujuannya dengan selamat, dengan baik, maka dia mengatakan bahwa Tuhan Yesus baik. Karena Tuhan boleh menyediakan sesuatu terbaik di tengah jalan itu, sehingga dia bisa tiba dengan selamat. Karena di tengah perjalanan itu ada orang-orang yang sudah menyediakan jembatan-jembatan untuk mereka lewati. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
ketika kita ada dalam ketakutan. Yang tadi saya katakan bahwa murid-murid itu mengalami ketakutan karena sumber pengharapan mereka itu telah mati. Apakah Yesus pergi, Yesus tidak meninggalkan sesuatu untuk mereka? Atau Yesus pergi, Yesus membiarkan mereka begitu saja melalui jalan-jalan yang mereka tempuh? Ataukah Yesus berjanji untuk kembali memberikan yang terbaik untuk mereka? Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus mati, kemudian Yesus bangkit. Di firman Tuhan kita beberapa minggu lalu menceritakan juga tentang penampakan Yesus kepada perempuan-perempuan, kepada 2 orang ke Emmaus dan lain sebagainya. Di saat ini penampakan Yesus kepada murid-muridnya. Ketika Yesus hadir di tengah-tengah mereka dalam ketakutan mereka karena Yesus mati, kemudian mereka mencari tempat aman untuk mereka berdiam diri. Mereka menghindar dari orang-orang Yahudi karena mereka berpikir bahwa ketika orang Yahudi bisa membunuh Yesus, maka mereka sebagai murid-muridnya juga akan kena dampak dari hal demikian. Yesus saja tidak mampu untuk menghadapi hal yang demikian sehingga Yesus mati, apalagi mereka. Itu pikiran mereka sebagai manusia. Tetapi itu bukan berarti bahwa Yesus tidak mampu untuk menghadapi segala sesuatu yang Yesus hadapi. Yesus tidak mampu untuk mengalahkan orang-orang yang memukul, menyiksa, serta membunuh Yesus. Tetapi yang Yesus lakukan di saat itu adalah melakukan perintah Bapanya. Yesus melakukan semuanya dengan tulus untuk menggenapi apa yang diperintahkan Bapanya untuk melakukan di dunia ini. Karena Bapa yang mengutus Yesus hadir untuk melakukan semua hal dalam kehidupan bersama-sama dengan murid-murid di dunia. Itu pun ketika Yesus melakukan hal yang demikian, maka di ayat yang ke-21 tadi mengatakan bahwa maka Yesus sekali lagi mengatakan, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu. Jadi ketika mereka berkumpul di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena takut dengan orang Yahudi, maka Yesus hadir dengan mengatakan kepada mereka bahwa damai sejahtera bagi kamu. Pada waktu kehadiran Yesus dalam persekutuan murid-murid pada waktu itu, murid-murid juga belum percaya kalau memang itu benar-benar Yesus. Dengan demikian, Yesus mulai menunjukkan hal-hal yang dapat meyakinkan mereka bahwa benar-benar Yesus itu bangkit dari kematiannya. Yesus menunjukkan pada tangannya bekas paku. Yesus menunjukkan lambungnya bekas tusukan, sehingga mereka bersukacita dan mereka percaya bahwa Yesus itu benar-benar ada, bangkit untuk menyelamatkan kehidupan mereka. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, di sini kata damai sejahtera. Dalam bahasa Yunani kata damai sejahtera itu yang artinya adalah Irene, yang artinya perdamaian. Yesus hadir dengan memberikan perdamaian bagi para murid pada waktu itu, tetapi juga bagi kita semua selaku orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Damai sejahtera itu juga adalah janji penyertaan bagi banyak orang. Jadi janji penyertaan itu bukan diberikan pada saat itu untuk para murid saja, tetapi untuk kita semua sampai pada saat ini. Karena ketika kita mengatakan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, maka kita semua terima janji damai sejahtera itu daripada Tuhan.
Damai sejahtera itu akan senantiasa ada, menuntun, menyertai kehidupan kita, asalkan kita mau melakukan hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Karena ketika Tuhan memberikan damai sejahtera itu kepada kita, maka kita akan hidup dalam perdamaian. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus menunjukkan bahwa Yesus memang benar-benar bangkit dengan cara-cara yang demikian tadi. Yesus menunjukkan tempat di mana Yesus dipaku atau ditikam sehingga para murid itu percaya. Ketika mereka percaya, maka mereka meyakini bahwa apa yang tersirat dalam firman Tuhan yang diberikan kepada mereka semuanya benar. Untuk itu ketika kita sebagai orang percaya mau melakukan kehendak Tuhan lewat firman Tuhan yang ada di hadapan kita, maka kita harus wujudkan damai sejahtera itu dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, ketika kita diutus oleh Tuhan untuk melakukan banyak tugas tanggung jawab dalam hidup kita, berawal dari dalam kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga kita, kemudian turun ke persekutuan yang ada. Tuhan menginginkan untuk kita melakukan hal-hal yang terbaik dalam kehidupan kita sesuai dengan apa yang Tuhan berikan bagi kita. Untuk itu ketika kita dipercayakan Tuhan untuk melakukan tugas tanggung jawab pekerjaannya sebagai tugas perutusan itu, kita dalam kehidupan keluarga sebagai orang tua, kita harus wajib melakukan tugas kita sebagai orang tua, bukan dengan cara-cara yang membuat kehidupan keluarga kita merasa tidak aman, tidak nyaman, atau kita bertindak seakan-akan kita ini yang paling benar dalam kehidupan keluarga. Saya adalah orang tua, saya adalah ayah, saya adalah ibu, saya yang berkuasa untuk mengatur segala sesuatu dalam kehidupan keluarga. Tetapi kita harus lihat bahwa apa yang kita berikan kepada anak-anak kita itu sesuai dengan firman Tuhan ataukah tidak. Karena kita adalah contoh dan teladan bagi mereka. Ketika kita dapat melakukan hal itu dengan baik, bukan dengan cara-cara yang otoriter, maka ketika anak-anak kita keluar untuk melakukan tugas tanggung jawab mereka, maka apa yang mereka contohi dari dalam kehidupan keluarga rumah tangga kita, mereka akan lakukan di tempat di mana mereka berada. Bapak Ibu saudara-saudari, ketika kita ada dalam persekutuan yang ada, ketika kita diutus untuk melakukan tugas tanggung jawab pekerjaan Tuhan, pasti kuasa Roh Kudus itu Tuhan berikan untuk kita masing-masing, untuk menuntun, menyertai kita, memampukan kita untuk melakukan tugas tanggung jawab kita. Jangan kita berpikir bahwa ketika kita diutus, kita dilengkapi dengan kuasa Roh Kudus itu, lalu kita saja yang bisa melakukan yang terbaik bagi kehidupan kita, tetapi juga bagi kehidupan orang lain. Padahal orang lain yang ada di depan kita, di sekeliling kita, juga memiliki Roh Kudus itu yang Tuhan berikan. Untuk itu kita tidak diberikan tanggung jawab atau kita tidak diberikan kesempatan untuk menghakimi orang lain. Kita melihat diri kita, apakah diri kita ini sudah betul atau belum, baru kita melihat orang lain. Kalau kita melihat kesalahan-kesalahan orang lain, jangan kita menghakimi. Jangan kita memvonis bahwa orang ini tidak layak untuk mendapatkan segala sesuatu. Orang ini tidak layak untuk melakukan segala sesuatu. Padahal ketika kita semua diutus oleh Tuhan, kita semua layak di hadapan Tuhan. Karena kita ini adalah manusia ciptaan Tuhan, maka kita layak di hadapan Tuhan. Cuma bagaimana caranya
kita mengaplikasikan tugas tanggung jawab pekerjaan pelayanan kita dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah melakukan yang terbaik dalam kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga kita, maka kita akan membuat yang terbaik juga ketika kita ada dalam persekutuan yang ada. Baik persekutuan dalam gereja, tetapi juga ketika kita ada dalam tugas tanggung jawab pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi kita. Jadi tidak ada orang yang benar dan salah yang menentukan orang itu benar atau salah. Tetapi hak yang menghakimi kita sebagai manusia itu hanya ada pada Tuhan. Jadi kita sebagai manusia, yang satu tidak bisa menghakimi yang lain. Hak menghakimi itu ada di Tuhan. Karena Tuhan lebih tahu apa yang kita lakukan itu yang baik, apa yang kita lakukan itu tidak baik. Tuhan tahu. Jadi ketika kita diutus untuk melakukan segala sesuatu yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, mari kita lakukan dengan baik, kita lakukan dengan hati-hati kita, supaya lewat kehidupan kita, tugas tanggung jawab kita itu dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Lewat firman Tuhan kita di saat ini, Bapak Ibu Saudara, ada beberapa hal yang perlu kita ingat, yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita. Hal yang pertama, kita harus yakin sungguh bahwa kehadiran Tuhan, kebangkitan Tuhan Yesus itu memulihkan kehidupan kita. Ketika kita ada dalam masalah-masalah hidup, persoalan-persoalan kehidupan, kita mengandalkan Tuhan. Karena ketika kita memberikan kesempatan tempat untuk Tuhan hadir dalam hidup kita, maka Tuhan akan memulihkan kehidupan kita. Tuhan akan memberikan kekuatan, kemampuan kepada kita, hikmat untuk kita melewati akan persoalan kehidupan yang kita alami dari hari ke hari. Jangan kita khawatir dengan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hal yang kedua kita harus tanamkan dalam kehidupan kita hal kasih. Karena ketika kita menjalani kehidupan ini dengan hal kasih, maka segala sesuatu yang kita alami, yang kita jalani, semuanya akan berjalan dengan baik sesuai dengan damai sejahtera yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Karena ketika Tuhan memberikan damai sejahtera itu bagi kita, maka itu merupakan kasih yang Tuhan nyatakan untuk kita. Hal yang berikut yang perlu kita renungkan dan kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Kita harus tanamkan hal damai sejahtera itu dalam kehidupan kita, dalam kehidupan anak-anak kita, ataupun umat di mana kita melayani mereka. Karena ketika kita tanamkan hal damai sejahtera itu dalam kehidupan kita semua, maka kita akan menjalani kehidupan ini dengan baik. Kita akan menjalani semua tugas tanggung jawab kita dengan baik. Kita mendapatkan sukacita, kita mendapatkan damai sejahtera, tetapi juga kebahagiaan. Kita hidup dengan baik, saling menopang satu dengan yang lain, saling mendukung satu dengan yang lain, tidak saling menyinggung satu dengan yang lain di media-media sosial dan lain sebagainya. Ketika kita mendapatkan kesalahan-kesalahan itu terjadi dalam hidup kita, mari kita saling menegur dalam kasih. Jangan kita menghakimi, tetapi mari kita menegur dalam kasih. Hal yang dilakukan itu adalah hal yang salah. Mari kita lakukan yang terbaik dalam kehidupan kita, supaya kehidupan kita senantiasa ada dalam sukacita, kebahagiaan, tetapi juga damai sejahtera. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.